Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Shalom Bapak Ibu. Sudah terasa udah di ujung bulan 9. Ternyata perjalanan hidup kita tuh tidak pernah kesepian karena Dia selalu bersama kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh diisi bangku di depan boleh. Kalau di atau sudah ada yang punya kalian depan-depan ini kali ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita fokus bersama ibadah. Kita sama-sama tahu persis dalam perjalanan kehidupan kita ada Tuhan yang selalu bersama kita. Amin. Membawa syukurku, tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Bapak Ibu. Kita tahu persis Dia harus selalu bersama kita. Ada banyak masalah di hadapan kita, rasanya nggak bisa kita lalui, rasanya kau jalannya seperti buntu gitu ya, tapi ternyata selalu Dia ada bersama kita. Amin. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam kasih, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Tuhan, dalam hatiku Kau pun tahu,
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami berserah sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan bisa berangkat sampai saat ini hanya karena Engkau selalu bersama kami. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu Tuhan, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku berenang dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku berenang dengan sayap-Mu Tuhan, dan sayap-Mu kan terbang tinggi bersamamu. Aku berenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berkumpul sini Tuhan bersatu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi rema yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berserah sepenuhnya, kami mohon pimpinan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai kehidupan kami, hati dan pikiran kami di tempat ini. Bersama kita sampai amin. Bapak Ibu, sudah panjang perjalanan, kita tahu persis kita selalu bersuka cita dalam perjalanan kita. Kita penuh kegirangan, kita bisa menyambut hari demi hari ke depan. Kita percaya langkah kita pasti dan tidak pernah mau mundur, karena Tuhan selalu buka jalan buat kita. Amin. Kita sama-sama menuju ke jalan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan
sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Salah dikit, tapi Tuhan memberi kita kegirangan. Amin. Kenapa ya tadi ya? Tapi saya percaya pimpinan Roh Tuhan tetap ada sama kita. Kita tetap berdiri, kita sama-sama tetap menyanyi menyatakan besarnya Tuhan kita. Amin. Ya, sama-sama kita memuliakan Tuhan. Amin. Besarnya sungguh amat besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Ya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Yeah. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kemuliaan oleh Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Amin. Keringat juga ya. Kita persiapkan persembahan kita.
kita mau memberi yang terbaik dengan sukacita. Kita berdoa. Bapa baik, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, kita jangan cuma cerita ke Tuhan minta sesuatu, tapi kita ceritakan juga tentang kebaikan Tuhan ke setiap orang. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang hati kita untuk bisa ditaburi oleh firman Tuhan. Kita fokus saja terhadap Tuhan. Tidak perlu kita pedulikan kiri kanan kita. Kita fokus pada kasih-Nya yang terus memancar setiap hari dalam kehidupan kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Amin. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra
samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin Bapak Ibu. Kita tahu persis kasih Tuhan selalu memanjat. Tiap hari kita lewati dengan sempurna. Tiap hari kita ditemaninya. Tiap langkah kita Dia jaga. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita ingat kembali begitu dalam, begitu kasih Tuhan memancar dalam kehidupan kita. Bahkan ke dalam jurang terdalam pun kita ditebusnya. Kita tidak tahu besok mau jadi apa yang harus kita hadapi. Tapi kita tahu pasti kasih Tuhan selalu menyertai kita, seperti mentari yang tidak pernah berhenti menyinari kita. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam kesetiaan-Mu Bapa. Cinta-Mu lebih dari samudra. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang saya kasih. Di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami. Dan ada satu hal yang baik yang Tuhan boleh ingatkan dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami perlu membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh lawat buat setiap kami pagi hari ini. Tuhan boleh menjamah buat setiap kami Tuhan. Jangan pernah lalukan kami, tapi Tuhan yang hadir dan Tuhan yang boleh jamah kami. Kami mau Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh siapkan tanah hati kami, supaya firman-Mu yang akan melekat dan akan mendengar dalam hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah. Kau memberkati buat setiap kami pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu, apakah dia sukacita atau tidak, saudara? Karena saya percaya orang yang bersukacita itu dia memiliki senyum yang yang lebar, saudara. Tapi kalau dia senyumnya tidak lebar, berarti ada satu hal yang yang terjadi, saudara. Dan saya percaya ketika kita ini memiliki senyuman yang lebar, saudara, ini adalah satu lengkungan yang membuat kita bisa tetap bersukacita. Katakan amin. Iya, Bapak Ibu yang saya kasihi, perkenankan saya pagi hari ini akan membawa suatu tema yang luar biasa, yaitu menjadi pelaku atau penonton, saudara. Bapak Ibu, kalau saya mau tanya, Bapak Ibu suka menjadi penonton atau pelaku, saudara? Ini jujur loh ya. Bapak Ibu suka menjadi penonton, angkat tangannya. Oke. Yang menjadi pelaku, sedikit sekali, saudara. Karena ada survei membuktikan bahwa kita ini sebagai orang Kristen lebih suka sebagai penonton daripada pelaku, saudara. Karena yang menjadi satu gambaran bahwa Yesus saja itu disalib loh. Yesus itu membawa salib dan saya nggak mau untuk menjadi menjadi pelaku. Karena saudara? Karena menjadi satu beban yang berat ketika kita ini memanggul salib, saudara. Tetapi ada satu hal yang baik ketika kita ini mendengar bahwa kita ini tidak harus menjadi menjadi penonton, tetapi pelaku, saudara. Dan saya mau sampaikan, saudara, ketika kita ini belajar bersama-sama bahwa kita ini menjadi pelaku, menjadi satu hal yang penting untuk kita merefleksikan diri kita bahwa kita ini bukan penonton, saudara. Next. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita boleh buka Alkitab kita, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, yang Bapak Ibu sudah ketemu boleh buka Alkitabnya. Kalau kelihatan tulisan di depan, Bapak Ibu boleh baca-baca bersama dengan saya. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan sampaikan kepada kita bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Siapakah bangsa yang terpilih, saudara? Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai bangsa yang terpilih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, kita ini tidak tahu bahwa kita memiliki ID besar, bahwa kita ini sebagai bangsa yang terpilih, saudara. Kita menganggap bahwa kita ini ada sebagai orang Kristen. Maaf, banyak orang mengatakan bahwa kita ini adalah orang minoritas, saudara. Tetapi, apakah kita ini haruskah menjadi penonton dalam kehidupan kita? Padahal Tuhan sampaikan bahwa kamu adalah bangsa yang
terpilih, saudara. Dan Tuhan sampaikan bahwa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ada satu tugas yang luar biasa. Ketika kita ini mendengar kata firman ini, saudara. Tuhan menganugerahkan kita, saudara, untuk melakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang besar, saudara. Nah, bagaimana kalau kita ini menjadi penonton, saudara? Bagaimana ada berita-berita besar, bagaimana ada perbuatan-perbuatan besar yang didengar oleh mereka, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar sama-sama, saudara, merubah mindset kita bahwa kita ini bukan penonton. Katakan amin. Tapi kita pelaku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, next. Saya kebetulan senang dengan 4 gambar di depan ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat bola. Saya senang dengan bola, saudara. Tetapi sampai hari ini saya itu nggak pandai main bola, saudara. Saya kalau berpikir jadi striker, saya mau jadi striker. Ada main sayap, saya mau jadi main sayap. Saya mau bagian fullback, saudara. Bahkan ada bagian kiper, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika Bapak Ibu melihat ada Manchester, ada Arsenal, ada Barcelona, ada Real Madrid, betul ya? Jangan salah. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dengar, ketika semua pemain bola ini memainkan perannya, saudara, tetapi ada bagian yang mengkritiknya, saudara. Bukan pelatih, bukan orang lain, tapi penonton yang mengkritiknya, saudara. Dia bilang gini, kenapa itu striker nggak tendang langsung bolanya? Kenapa sayapnya itu tahan bolanya, kenapa nggak langsung lempar, saudara? Karena apa, Bapak Ibu yang saya kasih? Dan setiap peran pemain bola itu memiliki fungsi yang berbeda, saudara. Dia bukan sebagai pemain one man show yang dia harus menggiring bola dari belakang sampai ke depan, saudara. Tetapi ada satu fungsi di mana dia harus melepaskan kepada teman-temannya, saudara. Bahkan sampai ke bagian striker. Di mana striker ini fungsinya, tugasnya, dia harus ambil bola dan dia harus tendang, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, ketika bola itu tidak masuk, apa yang terjadi, saudara? Banyak penonton, banyak di antara kita protes yang paling kenceng, saudara. Coba saya yang main. Betul Bapak ya, Bapak? Betul ya? Coba itu saya yang pegang bola, pasti gol gitu, saudara. Saya dulu teringat, saudara, ketika saya main bola, Bapak Ibu. Ya setelah itu orang yang di sebelah saya itu bilang, saudara, kenapa sih nggak langsung digolin aja? Saya hanya bilang begini, emang mudah kita ini bawa bola sampai sampai ke gawang lawan, saudara. Nggak mudah, saudara. Bayangin kalau fullbacknya 4 orang begitu, Bapak Ibu. Main 4-4-2, saya repot, saudara. Kenapa, saudara? Kita mau melangkah, saya lihat fullbacknya gede-gede gitu kan. Ini seakan-akan itu adalah raksasa yang akan menghalangi saya untuk saya melangkah, saudara. Tapi Bapak Ibu dengar baik, tetapi namanya penonton, dia nggak akan tahu apa yang terjadi di dalam sebuah permainan, Bapak Ibu. Karena dia hanya penonton. Dia nggak akan pernah tahu bagaimana strategi yang dijalankan. Dia nggak akan pernah tahu bagaimana dia harus bekerja keras di dalam lapangan, Bapak Ibu. Karena dia adalah sebuah penonton, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, penonton inilah yang kadang-kadang lebih asik dalam hidupnya. Karena dia menganggap bahwa saya memiliki peran dan saya bisa saya bisa juga melakukan itu. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita boleh perhatikan, dalam setiap pertandingan sepak bola ada 2 sisi, saudara. Next, sisi yang pertama, di mana ada satu sisi yaitu pemain-pemain yang berjuang di lapangan, saudara. Yaitu di mana pemain bola itu berjuang untuk dia
mendapatkan scores, ya kan? Dan di sisi lain ada pula ribuan supporter atau penonton yang akan bersorak-sorak mensupport tim favoritnya, saudara. Dan ini yang terjadi di setiap pertandingan sepak bola. Tetapi yang ketiga, saudara, yang dimana ada seorang penonton yang dia tidak melakukannya, tetapi dia adalah sebagai pengkritik yang luar biasa, saudara. Karena dia menganggap bahwa ketika saya main bola, saya bisa melakukan tugas itu dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam kehidupan kita, kadang kita ini harus perlu belajar. Banyak orang bekerja, banyak orang sebagai pembisnis kadang berkata bahwa oh, aku udah melakukan segalanya. Aku sudah bisa melakukan itu. Saya sudah pernah bisnis itu, saudara. Tetapi dia tidak pernah melakukan bisnisnya, saudara. Dia tidak pernah mengerjakan itu dengan baik. Tapi bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai pelaku dari bisnis tersebut. Karena Karena dia hanya sebagai pengamat, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau di televisi, di media hari-hari ini banyak pengamat-pengamat yang canggih, saudara. Yang mengkritisi apapun, saudara. Tetapi dia nggak akan pernah tahu. Karena dia tidak pernah menjadi pemain. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan rohani kita, di mana posisi kita ini berdiri, saudara. Dan saya rasa ini menjadi satu panggilan dalam kehidupan kita bersama, saudara. Bapak Ibu jangan berpikir, aduh Pak, saya ini sudah tua. Aduh Pak, saya ini udah gak bisa lakukan segala sesuatu. Saya ini udahlah, saya berdiri aja sebagai orang Kristen. Saya berdiri aja lah sebagai orang yang setia sama Tuhan. Saya udah datang ke gereja, saya sudah dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi satu panggilan dalam kehidupan kita, saudara. Karena Karena Tuhan mau kita ini jangan menjadi penonton, saudara. Tapi jadikan diri kita sebagai pelaku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 tadi, Tuhan sampaikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Dalam arti Tuhan sudah menganugerahkan kita ada satu kebebasan. Tuhan memberikan kita keselamatan, saudara. Dan yang menjadi satu tugas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, untuk kita juga melakukannya dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan sampai keselamatan itu berhenti dalam kehidupan kita. Tapi bagikan keselamatan itu kepada banyak orang. Di setiap pekerjaanmu, di setiap bagianmu, saudara. Apapun yang kau lakukan, satu tujuannya kita. Banyak orang mendengar, banyak orang melihat bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus memberikan jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Ini berkati, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, mari kita boleh belajar sama-sama, saudara. Kenapa Tuhan menganugerahkan kita ini bukan hanya bukan jadi penonton, tapi harus pelaku, saudara. Karena ada satu hal yang baik, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, sebuah bangsa itu berbicara tentang sebuah keseluruhan, saudara. Ini bangsa. Bicara tentang keseluruhan. Bukan bicara tentang segelintir orang, saudara. Karena bangsa. Dan saya percaya Tuhan anugerahkan kita untuk menjadi satu bangsa yang terpilih. Itu bukan hanya satu orang, saudara. Tetapi Tuhan menganugerahkan ini menjadi keseluruhan dalam kehidupan kita. Dan imamat yang rajani itu artinya apa? Kita ini berharga di mata Tuhan dan dianggap sebagai imam yang melayani raja. Saudara-saudaraku yang saya kasih. Dan inilah yang menjadi satu tugas kita, saudara. Di mana Tuhan sampaikan bahwa kamu memberitakan perbuatan yang besar bagi Dia. Imamat yang rajani, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih. Menjadi satu tugas saya dan Bapak Ibu. Bagaimana kita ini melayani siapa? Raja di atas segala raja.
Kita melayani dalam kehidupan kita, melayani Tuhan. Ketika Bapak Ibu dalam pekerjaanmu, layanilah Tuhan. Ketika Bapak Ibu boleh hadir dalam keluargamu, layanilah Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Ketika engkau dimanapun, bahkan di marketplace pun engkau ada, belajarlah engkau melayani siapa? Melayani Tuhan. Dan ini menjadi satu panggilan dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sampaikan dengan jelas di Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Tuhan sampaikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Dan apa yang dikatakan? Dan baptislah mereka dalam namaku dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Sampai kepada akhir zaman, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ini bukan tugas kita sebagai hamba Tuhan, no. Tapi menjadi satu tugas karena Tuhan anugerahkan kita menjadi bangsa yang besar, imamat yang rajani, untuk kita bukan hanya menjadi penonton dalam kehidupan kita. Tapi mari kita belajar untuk menjadi apa? Menjadi pelaku akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita boleh kembali renungkan, saudara. Bahwa menjadi tugas dalam kehidupan kita, itu apa? Besar, saudara. Jangan sampai keselamatan itu berhenti dalam kehidupan kita, saudara. Tapi mari bagikan keselamatan itu kepada banyak orang. Apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan? Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Dalam hidupmu ini, mari kerjakan sesuatu. Mari munculkan perbuatan yang baik, saudara. Mari lakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, suatu ketika saya hadir dalam satu keluarga karena ibadah keluarga, saudara. Dan ketika itu saya melihat ada botol-botol aqua di depan rumah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika saya melihat itu ada tulisan khusus buat Grab dan Gojek, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya melihat ini. Wow, ini sesuatu yang baik, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang bagaimana apa? Ketika dia mengantarkan makanan atau dia mengambil paket dari rumah itu, dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan sesuatu yang baik. Dengar saudara yang saya sampaikan, bahwa apa? Dengan kita melakukan perbuatan baik, itu nggak akan stop. Dia akan melihat itu, saudara. Tetapi dia akan tahu bahwa apa? Ketika saya mengantar paket ini, saya akan menerima sesuatu yang baik, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, banyak di antara kita, saudara, ini sudah mulai kehilangan bagaimana kita ini melakukan suatu hal yang baik, saudara. Mungkin perlu kita galakan dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita bisa melakukan hal yang baik. Mungkin Bapak Ibu bisa sediakan bingkisan. Mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan orang di sekelilingmu. Ada tukang sampah, ya kan? Ada orang yang datang pada rumah Bapak Ibu mengantarkan paket dan sebagainya. Bisa kerjakan itu, saudara. Dan ini pun yang saya juga kerjakan. Ini pun yang saya lakukan, saudara. Mungkin tidak bisa mengganti apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya, saudara. Tetapi menjadi bagian kecil untuk saya apa? Bisa menyampaikan itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih nggak perlu untuk kita berkhotbah, nggak perlu kita harus tengking-tengking orang untuk percaya, saudara. Tapi saya percaya dengan kita melakukan perbuatan yang baik, mereka bisa melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Yang diberkati, katakan amin. Jadi ini menjadi satu hal yang baik, saudara. Bukan hanya pada waktu kita ini mau Natal. Kita ada namanya Pasca Natal. Kita melakukan kegerakan dalam kehidupan kita. No. Tetapi mari wujudkan dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita bisa tahu karena Tuhan mau kita untuk pergi memberitakan Injil sampai apa? Ke ujung bumi, saudara. Bahkan Tuhan menyertai kamu senantiasa kepada apa? Akhir zaman.
Bapak Ibu yang saya kasih, dunia hari-hari ini silih berganti saudara. Berita yang menakutkan, berita yang mungkin mengkhawatirkan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat saudara, bahwa Tuhan menyertai kita sampai apa? Akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 Tuhan sampaikan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk apa? Menginjak ular, betul? Ini firman Tuhan yang sampaikan. Dan kala jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu saudara. Dan dilanjutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8, dan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan mau kita ini apa? Merubah mindset kita bahwa kita ini adalah apa? Sebagai penonton. No. Tapi mari kita menjadi apa? Pelaku. Supaya apa? Supaya firman sampai ke ujung bumi saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi satu kegerakan dalam kehidupan kita saudara. Kalau penonton itu senang ketika apa? Bola itu masuk ke apa? Mulut gawang. Betul? Betul Om? Betul ya? Ketika gol, gitu. Tapi ketika enggak gol saudara, waduh, itu coba aja saya yang main, gitu kan. Waduh, ini enggak seru nih bolanya. Pasti apa? Dimatikan TV-nya saudara. Mungkin hari ini Indonesia, ya timnas Indonesia lagi bagus-bagusnya gitu kan. Apalagi terdengar pemain naturalisasi seharga 260 M begitu. Akan gabung ke Indonesia. Wah, siapa Pak namanya? Ada saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Apakah saya harus juga menjadi pemain bola? No. Nggak perlu saudara. Tetapi mari kerjakan bagianmu untuk apa? Memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar sukacita. Karena banyak orang di luar sana belum mendengar kabar sukacita saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Bapak Ibu bertemu dengan orang, ketika Bapak Ibu bertemu dengan klienmu, lakukan yang terbaik saudara. Karena saya percaya ada satu penilaian ketika mereka melihat apa yang kau boleh sampaikan, apa yang kau boleh apa lakukan saudara. Dan ini bukan hal mudah saudara. Tapi mari belajar bersama-sama dorong hidup kita saudara. Karena Yesus berkata kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu yang saya kasih, ular aja kita injak. Kala jengking aja kita bisa injak saudara. Itu kuasa yang luar biasa. Kalau orang Jawa bilang kesekten saudara. Di mana ada satu kesaksian kekuatan yang luar biasa. Ketika apa? Kuasa itu turun dalam kehidupan kita saudara. Dan Tuhan mau kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria Bapak Ibu. Ternyata Tuhan anugerahkan kita untuk menjadi bangsa yang besar. Imamat yang rajani. Itu bukan secara kebetulan saudara. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang saya kasihi? Yang pertama, ambil peran dan libatkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdiri sebagai aku nggak bisa Pak. Saya nggak canggih ngomong, saya nggak bisa banyak ngomong saudara. Dan ini menjadi satu tugas dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar juga apa? Juga mau belajar apa? Menyampaikan sesuatu kepada orang lain, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Bapak Ibu boleh jalan bersama dengan pasanganmu, mungkin ada pasangan yang suka cerita kepada orang lain, ada yang nggak mau cerita kepada orang lain, saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau saya lebih suka senang dengan ketemu banyak orang, saudara. Kenapa? Karena menjadi satu challenge dalam kehidupan saya untuk saya apa? Saya bisa membagikan sesuatu yang baik. Saya memberitakan sesuatu yang luar biasa. Saya ketemu dengan banyak orang. Tapi banyak orang di antara kita saudara,
Nganggap bahwa apa? Nggak perlulah saya ketemu banyak orang. Tapi saudara yang saya kasih, bagaimana Injil itu akan diberitakan kalau kita tidak pernah ketemu dengan orang? Yang sepakat katakan amin. Oleh sebab itu menjadi satu anugerah dalam kehidupan kita. Ketika kita ini banyak ketemu orang, saudara. Bapak Ibu ketemu orang di sekolah, di tempat kuliah, di mall, ya kan? Dimanapun Bapak Ibu ada. Bahkan teman-teman arisan, sedang. Arisan RT, RW, gunakan. Untuk apa? Untuk kita ini menjadi saksi. Untuk kita memberitakan satu hal yang baik. Ambil peranmu, saudara. Dan terus libatkan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita untuk apa? Tuhan berikan kekuatan, saudara. Ular aja kita injak, Bapak Ibu. Itu kekuatan yang luar biasa. Tuhan anugerahkan kita untuk pergi sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Yang harus kita kerjakan dalam kehidupan apa? Kita harus andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam apa? Dalam setiap perjalanan dalam hidupmu, saudara. Kita nggak bisa bekerja sendiri, saudara. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ketika Bapak Ibu mulai usaha baru, Bapak Ibu mulai mengelirik bisnis yang baru, ayo libatkan Tuhan. Karena Tuhan anugerahkan kita apa? Sebagai apa? Imamat yang rajani, saudara. Bagaimana pekerjaan kita bukan hanya melakukan pekerjaan kita. Tapi kita melakukan apa? Pekerjaan untuk kita melayani Tuhan, saudara. Dan ini satu panggilan yang baik dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita ini tahu porsi kita, kita bukan hanya orang Kristen. Tapi imamat yang rajani, saudara. Yaitu melayani raja di atas segala raja. Mungkin Bapak Ibu berkata, udah Pak stop, saya sampai di sini aja. Saya mau ambil peran saya, tapi saya bagaimana Pak, saya nggak bisa. Tapi Bapak Ibu belajar untuk memulai apa? Mulai dari sini, saudara. Bapak Ibu di pasar ketemu banyak orang. Bapak Ibu boleh sampaikan ada kabar sukacita, ada kabar baik. Bapak Ibu boleh melihat ada kemuliaan Tuhan di wajah Bapak Ibu, itu menjadi berkat. Yang saya pernah sampaikan, saudara, kalau Bapak Ibu dinantikan 1, 2 orang, 3 orang, saudara, berarti ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita yang berkati, katakan amin. Tapi kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang tidak menantikan Bapak Ibu, berarti ada satu hal yang salah dalam kehidupan kita. Apa? Mungkin kita kurang senyum, saudara. Jadi kalau kita ini jalan gimana dong Pak Pendeta? Apakah harus senyum-senyum terus? Gak juga begitu. Di mall kita senyum-senyum sendiri. No, enggak saudara. Tapi mari belajar wajah kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wajah kita ini penuh dengan sukacita. Ya kan? Ketika kita ini ketemu dengan orang lain, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu pernah nggak ketemu dengan seseorang yang dia memiliki satu powerful ketika kita ini jabat tangan. Senyumnya manis, senyumnya baik. Dan itu menjadi satu hal yang baik, saudara. Untuk kita ini menggerakkan dalam kehidupan kita, untuk kita ambil peran itu, saudara. Jangan sampai orang lain sudah ambil peran itu dan kita ini menjadi penonton. No, gerakkan hati kita, saudara. Untuk kita boleh ambil bagian itu. Kita ketemu dengan orang, saya hampir setiap pagi, saudara, itu jalan kaki, saudara. Ngelilingi titian. Dan pertama itu hanya ketemu beberapa orang, ya kan, ketemu kasih senyum, ya kan, kasih senyum, setelah itu nyapa, selamat pagi Pak, Bu, begitu saudara. Dan ketika itu saya juga ketemu sama Oma, ya kan, di pasar, udah jalan, selamat pagi Oma, ya kan saudara, itu senyum yang terbaik. Setelah itu ketemu sama Pak Tobing, ya kan, Bu Roida, ya, setelah itu nggak ketemu lagi Pak. Ya kan. Kadang tuh saya senang Bapak Ibu ketika saya jalan kaki ketemu dengan jemaat, ketemu dengan orang lain. Setelah itu, mana kemarin yang udah jalan gitu kan. Kok gak jalan lagi gitu. Tapi saya harap besok Senin kita ketemu ya Pak. Untuk kita jalan pagi. Jadi saudara, gerakan hati kita untuk kita mengambil sesuatu yang harus kita kerjakan saudara. Dan ketika Bapak Ibu senyum saudara, itu membawa satu hal yang luar biasa saudara. Dan saya percaya ada sukacita yang Bapak Ibu boleh lepaskan kepada orang lain.
Dan ketika Bapak Ibu boleh duduk di tempat ini, ketika Bapak Ibu punya pergumulan, tapi Bapak Ibu boleh belajar senyum. Itu membagikan sukacita kepada banyak orang, saudara. Dan inilah yang harus kita ambil. Kenyataannya banyak orang hanya datang ke gereja sebagai apa? Sebagai penonton saja, saudara. Hanya mendengar, menjadi penonton, setelah itu apa? Selesai. Tapi tidak menerima bahwa dia ini apa? Menerima kuasa yang dari Tuhan. Dia menerima kesaktian dari Tuhan. Dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya bahwa apa? Aku ini memiliki kuasa yang Tuhan beri. Aku bisa menginjak ular. Saya bisa menginjak kalajengking. Bahkan Tuhan sertai sampai ke ujung bumi, saudara. Dan ini menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau orang diberkati, kalau orang bisa mengusir setan, kenapa aku enggak bisa mengusir setan? Kenapa setan justru lebih apa? Lebih galak sama saya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mari rubah itu. Di gelap malam, Bapak Ibu bisa mengusir setan. Pak Pendeta, setan justru apa? Lebih takut Pak kalau melihat saya. Karena apa? Wajah saya udah kayak setan. Bukan begitu, saudara. Tetapi karena ada kuasa yang Tuhan beri. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa apa? Bisa menjadi saksi buat dunia, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, yang selanjutnya. Tuhan sampaikan bahwa tuaian banyak tetapi apa? Pekerja sedikit. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Bahwa untuk tugas memberitakan Injil itu bukan tugas sebagai penginjil. Apa itu sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita boleh merubah mindset kita. Bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Umat pilihan Allah. Imamat yang rajani. Yang dimana kita harus menuai. Kita harus memberitakan Injil kepada banyak orang. Sama mereka apa? Mereka mendapatkan berita sukacita. Mereka mendapatkan apa? Berita keselamatan. Saudara, kalau kita boleh bagikan kepada banyak orang, saudara. Mungkin ada di sekelilingmu. Mungkin ada karyawanmu. Mungkin ada teman relasi dan sebagainya. Ataupun di tetanggamu, saudara. Bagikan itu kabar sukacita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ayo bagikan itu. Mulai dari apa? Dari perhatian, mulai dari apa? Dari percakapan, mulai dari apa? Dari apa yang kau punya, bagikan, saudara. Karena saya percaya, apa yang kau bagikan tidak akan membuat engkau miskin. Tapi apa yang kau bagikan, ini membuat apa? Membuat sukacita di surga, saudara. Ayo, mari kita belajar sama-sama, saudara. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja apa? Sedikit. Ambil bagianmu. Ambil fungsimu. Jangan kita hanya menjadi penonton. Dia diberkati, dia mengalami keselamatan, dia dibaptis. Tapi ambil kesempatan itu, saudara. Bahwa engkau adalah apa? Sebagai imamat yang rajani, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dan yang kedua dan yang terakhir. Jadilah terang dan tetap bercahaya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi satu fungsi yang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini gelap. Di tengah dunia yang hari-hari ini apa? Hari-hari ini tidak bercahaya. Tapi mari bersama-sama untuk kita bisa melakukan fungsi dan tugas kita. Jadilah terang dimanapun Bapak Ibu boleh ada. Karena saya percaya, saudara, ketika terang itu mulai bersinar, dia akan apa? Menerangi sekitarnya, saudara. Dan ketika Bapak Ibu boleh ambil bagian itu, saudara, Bapak Ibu boleh menghadirkan apa? Sukacita surga dalam hidupmu, saudara. Dan firman Tuhan dikatakan dalam Matius 6, 9 ayat 19, dikatakan, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang apa? Di surga, saudara. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga, saudara. Tuhan mau terang kita ini apa? Bercahaya. Tuhan anugerahkan kita untuk menerima keselamatan.
Tuhan mau supaya terang kita ini terus bercahaya, saudara. Ketika Bapak Ibu memiliki terang dan bercahaya, saudara, dan saya percaya tempat ini akan apa? Akan terang. Demikian juga dalam kehidupan kita ketika kita ini di luar, saudara. Engkau harus tetap bersinar. Engkau harus tetap apa? Bercahaya, saudara. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, susah saya ini untuk apa? Untuk saya ini menjadi terang. Mari libatkan Tuhan, saudara. Untuk terang itu tetap ada dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin Bapak Ibu ketika ketemu dengan banyak orang, Bapak Ibu susah untuk bicara. Tapi mereka melihat bahwa apa? Ada terang dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu terus melibatkan Tuhan. Dan ini gak mudah. Tapi harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Karena firman Tuhan sampaikan bahwa apa? Tuhan memang banyak, saudara. Tetapi pekerja sedikit. Siapakah yang akan bekerja? Kita, saudara. Kapan waktunya kita bekerja? Sekarang, saudara. Bagaimana kita harus melakukannya? Dimulai dari apa? Dimulai dari teman kita sekitar, saudara. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari circle usaha pekerjaan bisnis kita, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita memulai dari apa yang terkecil, saudara, itu akan menjadi besar. Dan banyak orang akan diberkati. Bahkan mereka akan mencari siapa Yesus yang disembah oleh banyak orang Kristen, saudara. Bapak Ibu yang terakhir, saudara, ada kalimat yang luar biasa. Kita adalah pemain tangguh dan bukan apa? Penonton. Bilang sama kanan kirimu, Bapak Ibu, kita adalah pemain-pemain tangguh dan bukan penonton. Dan saya rindu, saudara, ini menjadi satu aplikasi dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini bukan apa? Bukan penonton. Tapi kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini berkati katakan amin. Undang semua bagi berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari renungkan buat firman Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berlari tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai
Allah kita. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa Tuhan, yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi bangsa yang besar, imamat yang rajani, yang kami melayani Raja di atas segala raja. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, untuk kami bukan hanya penonton, tapi kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Bahkan firman-Mu boleh menjelaskan kami memiliki kuasa menginjak ular, menginjak kalajengking, bahkan penyertaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Bapa yang baik, kami mau Tuhan, firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi firman-Mu melekat dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa selama ini kami tertidur dengan keadaan kami, mungkin hari ini kami takut untuk kami melakukan sesuatu yang baik, tapi kami mau Tuhan, kiranya pagi hari ini kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menggerakkan hati kami Tuhan, untuk kami melakukan sesuatu hal yang baik berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan ambil bagian Tuhan, untuk kami memberitakan Injil-Mu, kami memberitakan kabar sukacita-Mu Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, yang tambahkan kapasitas itu dalam hidup kami Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan yang baik. Kami memberitakan pada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, kami membagikan Injil-Mu Tuhan, buat ada orang di sekitar kami Tuhan yang boleh pakai kami, Tuhan yang boleh jamah kami, untuk kami boleh semakin hari, boleh kami semakin melibatkan Tuhan. Dan Tuhan yang pakai lidah bibir kami Tuhan, untuk kami memberitakan Injil-Mu. Bapa yang baik, kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi kiranya firman-Mu yang terus melekat dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan hal yang baik, berkenan dalam hidup-Mu Tuhan. Kami berdoa Kau memberkati buat jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kami belajar mengambil bagian kami Tuhan, untuk kami mengambil bagian, untuk kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Kami rindu Tuhan tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami rindu tempat ini Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Kau memberkati, pakai buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh ambil bagian kami Tuhan. Kami gak mau menjadi penonton, orang diberkati, orang mengabarkan Injil, bahkan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kami mau ambil bagian itu dalam kehidupan kami Tuhan, karena menjadi satu panggilan dalam kehidupan kami, untuk kami memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus, kami memberkati buat pagi hari ini, dan bila sempurnakan firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Ini berkati Tuhan. Mari katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kita diingatkan untuk menjadi pelaku firman, dan kita siap untuk itu. Amin Bapak Ibu. Tuhan, kita persiapkan persembahan kita yang kedua. Menuturkan cerita
silakan. Untuk pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pengumuman sepekan Minggu 29 September 2024. Terima kasih kepada Pendeta Setian Pidekso. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Pelayan ibadah Minggu 6 Oktober 2024, worship leader Saudara Randy, singer 1 Saudari Lucy, singer 2 Saudari Tata, singer 3 Saudara Puput. Musik Saudari Jessica, Bapak Yosi, Bapak Yoda. LCD Saudari Mariana, Aser, keluarga Bapak Edi. Perjamuan kudus Bapak Hengki dan Bapak Budiman. Sunday worship pukul 11 WIB GBI Shalom Titian Kencana. Alkitab adalah firman Allah. PJ Kak Randi Tangun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak, ada yang sampaikan? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam suatu pertandingan ketika mengalami kemenangan, kira-kira siapa yang lebih bangga dan lebih bersuka cita? Apakah pelakunya? Apakah penontonnya? Apakah pengamatnya? Mana yang lebih bersuka cita Bapak Ibu? Ya tentu yang lebih bangga adalah pelakunya. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Nah, penonton senang bersuka cita, tapi yang lebih bersuka cita adalah pelakunya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita, kira-kira kita dipanggil Tuhan untuk jadi apa? Jadi pelaku, jadi penonton, atau jadi pengamat? Halo? Mana pilihan kita? Pelaku, penonton, atau pengamat? Ya. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku. Nah, apa keuntungannya kita menjadi pelaku di dalam mengikut Tuhan? Ya, Pak Ibu, 2 tahun yang lalu kurang lebih ada seorang ingin bertemu dengan saya di Jakarta. Pada waktu dia datang tidak menemui saya, tidak berjumpa dengan saya karena saya nggak ada di tempat. Lalu tim saya yang menerima, lalu teman saya katakan, ada yang saya bisa bantu Pak? Ya. Lalu dia jawab, ya saya ingin berjumpa dengan Pak Sukiman, saya ingin pamitan karena saya mau pulang kampung dan tidak kembali lagi ke Jakarta. Ini yang disampaikan kepada saya. Lalu tim saya katakan, apa yang bisa saya bantu? Ya. Kenapa pamitan sama Pak Sukiman? Apa hubungannya? Ya, karena saya menerima Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus karena Pak Sukiman menjelaskan kepada saya, menyampaikan kabar baik kepada saya, sehingga hari ini pun sampai hari ini saya hidup di dalam Tuhan. Dan saya mau pulang kampung dan saya mau pamitan. Nah, lalu saya bilang, saya lupa ya siapa orangnya. Mereka tidak lupa, tapi saya lupa. Saya merasa nggak kenal nama ini, belum pernah jumpa. Tapi orang itu katakan pernah berjumpa. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada kebanggaan nggak? Ada sukacita. Itulah keuntungannya, sukacita ketika kita menyampaikan kabar baik, ketika kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain, ketika kita mengajak orang datang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Itu adalah satu kebanggaan yang tidak bisa diukur oleh apapun juga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas Bapak Ibu, tugas kita semua adalah menjadi apa? Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi pelaku. Menjadi pelaku itu bukan berarti harus jadi pengkhotbah. Tidak. Ya, kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sesuai dengan panggilan kita.
Ya. Kalau Bapak Ibu, wah saya mau jadi worship leader, tapi nggak bisa nyanyi, ya nggak sesuai dengan panggilan, ya. Tapi Tuhan mau jadi pelaku dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya. Kita bisa bersaksi kebaikan Tuhan, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Dan tunjukkan perilaku kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang asli, ya. Bukan palsu, asli. Sebab banyak anak Tuhan hari ini anak Tuhan yang palsu, ya. Di gereja dia semangat, dia loncat-loncat memuji Tuhan, tapi di luar nggak sama dengan di gereja. Itu namanya imitasi. Harus sama Bapak Ibu, di gereja di luar sama. Ya, tunjukkan sikap kita, ya, tutur kata kita, bahasa kita yang tentu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Rasul Paulus katakan, jika aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus. Aku mau berbuah bagi Kristus, dan jika aku mati, itulah keuntunganku. Tanamkan dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang ulang tahun, Ibu Sherly, Ibu Acai, saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Penghujung ibadah kami, hati kami penuh dengan sukacita. Sebab di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, Engkau Yesus Tuhan ada hadir bersama dengan kami. Dan juga hari ini kami melihat kasih Tuhan yang tiada pernah henti, yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hamba kasihi, yang hari ini menghadap Engkau, mengucap syukur, yaitu Ibu Acai dan Ibu Sherly. Sungguh nyata perbuatan tangan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan bagi Ibu Acai di dalam menjalani kehidupannya dari hari ke hari. Tiada pernah Tuhan membiarkannya berjalan seorang diri. Tuhan mendampinginya, meskipun ketika berada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup yang dihadapinya, yang seolah-olah berdasarkan logika tidak akan bisa menemui jalan keluar yang tepat, tetapi di tengah-tengah situasi yang tidak diketahui dan tidak dipahaminya, disitulah Tuhan berkarya, Tuhan menolong dan memberikan solusi kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan, kalau hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu, ini semua karena
kasih, penyertaan dan campur tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada Ibu Acai terus kesehatan, kekuatan, sukacita dalam kehidupannya. Tuhan, bawa terus Ibu Acai tenggelam di dalam Engkau, sehingga lebih hari semakin mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupannya. Kau singkapkan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati rumah tangganya, anak-anaknya, semuanya dalam penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Kalau Engkau menyertainya sampai dengan hari ini, di dalam perjalanannya ke depan pun, Tuhan sudah berdiri di sana. Tuhan sendiri siap menolong dan menuntun di dalam langkah kehidupannya. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kehidupannya. Begitu juga halnya dengan Ibu Sherly. Tuhan, Engkau melihat keseriusan, kesetiaan, kesungguhannya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan. Di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan, Engkau tetap hadir, Engkau tetap ada di dalam kehidupannya. Inilah yang membuatnya terus bertahan dan bertahan di dalam Kristus. Sebab Engkaulah satu-satunya jawaban bagi kehidupannya. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan. Hari ini mengucap syukur kepadamu. Sebab Engkau telah memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan. Tuhan, terus berikan kekuatan kepada Ibu Sherly. Berikan kesehatan. Kau pulihkan fisiknya Tuhan. Sehingga tetap boleh dalam keadaan sehat. Boleh terus mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam sepanjang jalan hidupnya. Tuhan pakai hidupnya menjadi alat di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan Ibu Sherly. Berkati rumah tangganya. Berkati kedua anaknya. Kasih Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya. Di dalam perjalanan hidup ke depan, Tuhan pun siap menolong. Tuhan pun siap menuntun, menyertainya, memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau pasti memberkati Ibu Acai dan Ibu Sherly di dalam sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang besar. Tuhan juga melawat setiap jemaat yang hadir hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya, Engkaulah sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, sehingga sukacita-Mu terus ada di dalam kehidupannya, dan nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Kasih sukacita Tuhan terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangganya, sehingga satu dengan yang lain di tengah-tengah hidup berumah tangga saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan. Bahkan ada sukacita besar ketika berkumpul bersama-sama, sebab disitulah Tuhan ada hadir. Terima kasih Tuhan. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Tuhan berkati usahanya, sehingga sukacita Tuhan, berkat-Mu Tuhan tiada pernah berhenti. Tuhan pasti mencukupkan dan memberkatinya. Yang bekerja pun demikian. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan benar. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami tiada pernah henti hamba berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri.
satu hal pasti, bahwa tangan Tuhan terus menuntun anak-anak kami, menyertai anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam belajar bagi semua anak-anak kami. Kami terlalu yakin dengan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia, secara khusus bagi bangsa kami yang dalam waktu dekat akan melakukan peralihan kepemimpinan. Tuhan sertai, dan juga di dalam rangka pilkada, terus tangan Tuhan menopang bangsa kami, sehingga semuanya dapat berjalan. Dan di tengah-tengah bangsa ini kami rindu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati panitia Natal yang mempersiapkan kegiatan perayaan Natal kami bersama. Tuhan, kami percaya dengan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, semuanya dapat kami lakukan dengan baik, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai di dalam perjalanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai, kita bisa bersantai dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, baru saja kita ibadah, kiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa menekan tombol like dan subscribe di channel ini, GB Shalom Titian Kencana. Tuhan Yesus memberkati.